Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Azania Rambe, NPM 2008260-109. Di sini saya akan mempresentasikan esai saya, yaitu blog Kidney and Urinary Tract, yaitu yang berjudul BPH. Nah, di mana yang kita ketahui itu BPH adalah prostat jinak. Nah, untuk diagnosa sulit berkemih itu ada BPH, urinary tract infection, BSK atau batu saluran kemih, kemudian bladder sensor dan prostat sensor. Nah, untuk gejala Lutz, di mana untuk gejala Lutz itu BAK mengejan, BAK-nya itu terputus-putus atau tidak adanya lampias. Kemudian pemancaran urin lemah, lalu gejala fase setelah berkemih itu adalah BAK menetes setelah berkemih. Nah, untuk anatomi dan histologi prostat, di mana di anatomi histologi prostat itu secara anatomi itu dia itu terbagi menjadi 5 lobus yang berperan penting dalam sistem reproduksi pria, yaitu 1 lobus anterior atau di bagian depan, kemudian 1 lobus posterior di bagian belakang, kemudian yang kedua lobus lateral atau di samping, dan 1 lobus median di bagian tengah. Nah, pada histologi prostat, dia itu adalah stroma mioelestik atau fibromuskular yang di dalamnya terdapat kelompok otot polos bercampur serat elastis. Nah, kemudian di mana di definisi, etiologi, epidemiologi faktor risiko pada BPH. Nah, di definisi mungkin yang pertama sudah saya sebutkan. Di definisi itu adalah adanya pembesaran kelenjar dan jaringan seluler kelenjar prostat yang berhubungan dengan perubahan endokrin berkenaan itu dengan prosesnya terjadinya penuaan. Kemudian untuk etiologi, terjadinya peningkatan DHT atau dehidrotestosteron, penurunan kadar testosteron dan ketidakseimbangan estrogen dan testosteron serta penurunan laju apoptosis dan sel dapat menyebabkan terjadinya BPH. Kemudian untuk faktor resiko, dia itu ada usia, riwayat keluarga, obesitas, meningkatnya kadar kolesterol darah, pola makan tinggi lemak, hewani, kemudian olahraga, merokok, minuman yang beralkohol, penyakit DM, kemudian aktivitas seksual. Lalu di epidemiologi, benar prostat hiperplasia ini mempengaruhi sekitar 50% laki-laki antara usia 51 sampai 60 tahun dan meningkat 90% pada pria yang berusia 80 tahun. Pada tahun 2010 di USA, hampir 14 juta pria menderita gejala lower urinary tract symptoms atau yang dikatakan Lutz. Nah, untuk patofisiologi pada prostat adalah adanya ketidakseimbangan antara proliferasi dengan apoptosis sel prostat. Reseptor androgen yang terletak pada kromosom X sangat mempengaruhi hal ini. Namun normalnya itu reseptor androgen diatur oleh 2 ligen utama, yaitu testosteron dan dihidrotestosteron. Nah, berikut cara menegakkan diagnosa pada BPH, yaitu kita akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, kita inspeksi, kemudian kita palpasi, kemudian kita perkusi. Lalu untuk pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan seperti colok dubur, kemudian USG, kemudian urinalisis dan kultur urin, ureum, elektrolit, dan serum kreatinin.
Nah, kemudian untuk penata laksanaan itu seperti terapi medikamentosa, kemudian terapi bedah. Nah, lalu untuk tata laksananya si BPH ini bisa kita kasih itu seperti jangan mengonsumsi alkohol setelah makan atau malam. Kemudian bisa kita bilang dikurangin penggunaan obat-obatan influenza yang mengandung fenipropanolamin. Lalu kurangi makanan pedas ataupun asin. Kemudian jangan sering menahan buang air kecil itu terlalu lama. Kemudian untuk komplikasi dan prognosis si BPH, di mana itu tidak bisa buang air kecil, infeksi saluran kemih, kerusakan kandung kemih dan ginjal, namun terjadinya penyakit kandung kemih. Nah, lalu untuk resiko komplikasi itu yang dapat terjadi diantaranya adalah gagal ginjal dan hidronefrosis. Benign prostate hyperplasia ini dia itu akan mengakibatkan obstruksi saluran kemih yang menimbulkan komplikasi berupa insufiensi renal. Nah, kemudian edukasi dan pencegahan pada BPH. Untuk pada BPH ini, itu bisa menghindari konsumsi obat-obatan yang dapat menimbulkan retensi urin. Nah, seperti antihistamin dan dekongestan. Pasien itu harus selalu memberitahukan adanya riwayat benign prostate hyperplasia sebelum dokter memberikan obat tertentu. Nah, gimana cara kita mencegahnya? Itu kita harus dicegah melalui konsumsi makanan. Ya, seperti makanan serat dan protein, serat rendah lemak. Kemudian hindari juga konsumsi seperti daging-dagingan, daging merah. Kemudian membuat jadwal untuk buang air kecil. Misalnya itu tiap 4 atau 6 jam. Menjaga berat badan ideal dengan menjalani pola makan yang sehat. Nah, untuk kesimpulan BPH ini, yaitu pembesaran kelenjar prostat ini yang lazim terjadi pada pria yang berusia lanjut itu lebih dari 60 tahun dan berhubungan dengan terjadinya endokrin. Penyebab yang pastinya itu dari terjadi BPH ini sampai sekarang itu belum diketahui. Namun yang pastinya itu kelenjar prostat ini sangatlah tergantung pada hormon androgen. Faktor lain yang erat kaitannya itu dengan BPH adalah BPH ini proses penuaan. Namun ada beberapa faktor kemungkinan penyebab lainnya seperti seperti mungkin tadi saya sudah jelaskan. Faktor-faktornya itu dihidrotestosteron, perubahan keseimbangan hormon, estrogen, nah kemudian interaksi stroma ataupun epitel, lalu berkurangnya sel yang mati, sama adanya kemampuan untuk berproliferasi dan membentuk jaringan prostat ini. Nah, berikut referensi yang saya gunakan yaitu D.W. Kemalasari, R. Nilapsari, dan Rusmartini, korelasi disfungsi seksual dengan usia dan terapi pada benign prostate hyperplasia, Vol 3, No 2, September 2015. Kemudian yang kedua, F. Adelia, A. Mono Arfa, dan A. Wayagyu, gambaran benign prostate hyperplasia di RSUP Prof. Dr. R. D. Kondau, Manado, periode Januari 2014 sampai Juli 2017, halaman 3. Kemudian yang ketiga, P.R. Benign prostatic hyperplasia update review ins res J. Palm, volume 4 No 8, halaman 45 sampai 51 September 2013.
Mungkin cukup sekian isi presentasi saya, isi esai saya yang tertera pada blog Kidney and Urinary Tract ini. Semoga saya lulus. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.